Pelatih tim nasional Indonesia, sang history maker Coach Sintayong dikabarkan akan segera terbang ke Jakarta, datang ke Indonesia untuk mempersiapkan tim nasional Indonesia dalam mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika seorang Sintayong pertama kali ke Jakarta, maka yang dilakukan adalah menyusun roadmap, membuat perencanaan, membuat agenda apa saja yang harus dilakukan untuk membuat tim nasional Indonesia lebih kompetitif lagi berada di grup C. Karena kita tahu grup C adalah negara-negara dengan nama besar, 3 negara langganan Piala Dunia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga tidak bisa diremehkan begitu saja negara Cina dan Bahrain. Untuk itu ya, tim nasional Indonesia harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Dan salah satu persiapan yang harus dilakukan Sintayong adalah mengkalkulasi berkaitan dengan materi pemain. Ya, setelah kedatangan 4 pemain terakhir ya, ada Kelvin Verdong, Tom Haye, Jay Itzes, terus kemudian juga ada Ragnar Oratmangun. Tentu saja tim nasional Indonesia semakin baik permainannya, semakin enak ditonton, dan semoga saja ini konsisten ke depannya. Jika menghadapi Cina atau Bahrain, saya pikir ini sudah bisa mempunyai daya saing tersendiri. Peluang kans untuk memenangkan pertandingan sudah punya jika menghadapi 2 negara ini. Akan tetapi jika menghadapi Jepang, Australia, dan Arab Saudi, maka seorang Sintayong harus mengkalkulasi ulang berkaitan dengan materi pemain. Dan jika dirasa belum kompetitif, maka Sintayong harus berburu pemain lagi. Dan itu sudah diungkapkan oleh Sintayong setelah pertandingan melawan Filipina yang lalu, di mana tim nasional Indonesia jelas akan mencoba mendatangkan pemain yang lebih berkualitas untuk posisi-posisi yang dibutuhkan. Hal tersebut juga ditambahkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, ya, Pak Sumarji, ditambahkan lagi Pak Arya, dan dikuatkan lagi Ketua Umum yang sangat kita cintai, Pak Erick Thohir. Jadi ya tinggal kita lihat kinerja beliau, ya, pemain-pemain siapa saja yang akan didatangkan. Akan tetapi kalau saya boleh merekomendasikan, memberikan masukan, kalau nanti ada pemain baru, kalau bisa market value-nya di atas 50 miliar, ya. Kalau di bawah itu, apalagi cuma 5 miliar, 10 miliar, itu nanti akan timbul masalah baru. Masalah barunya di mana? Pemain yang harganya hanya segitu jelas kurang kompetitif. Jika kurang kompetitif dan Sintayong agak kecewa dengan permainannya, bisa jadi tidak dipanggil. Dan kalau tidak dipanggil, pertanyaan di awal tentu saja akan menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, kenapa pemainnya sudah dinaturalisasi kok tidak dioptimalkan? Dan jika jadi seorang pemain tersebut, maka juga, saya udah dinaturalisasi tapi tidak diberikan kesempatan gitu. Jadi nanti akan menjadi polemik, drama, masalah baru ya, yang membuat ada potensi yang kurang baik ke depannya. Akan tetapi kalau pemain itu jelas berkualitas, punya market value yang di atas 50 miliar, saya yakin Sintayong juga akan bisa mengoptimalkan dan akan berdampak positif pada tim nasional Indonesia. Kalau kita lihat di lini belakang, banyak pemain yang sudah beredar. Misilger 121 miliar ya, itu bisa jadi menjadi incaran atau sudah bagian dari operasi senyapnya PSSI. Terus kemudian ada Kevin Dix 70 miliar, terus kemudian ada pemain muda bek kanan, ada Tristan Geijer itu 34 miliar. Saya pikir 3 pemain ini layak untuk dipertimbangkan ya. Terus kemudian kalau kita bicara lini depan, yang paling santer adalah Ole Romeni dengan 13 miliarnya. Tetapi menurut saya, jika Ole Romeni tidak ada penambahan pemain yang lain, lini depan tim nasional Indonesia masih belum optimal. Seorang Ole Romeni saja belum cukup untuk bisa mempertajam lini depan tim nasional Indonesia. Terus kemudian pertanyaannya, lalu siapa? Ada pemain lain enggak?
Ya. Nah, ini menarik. Ada satu pemain yang usianya masih muda, 22 tahun, oleh media Korea Selatan. Ini malah media Korea Selatan yang melansir itu. Export News, ya, media Korea Selatan mengatakan, memberikan rekomendasi kepada Coach Shin Tae-yong, ya. Ya, pemain ini usianya 22 tahun, posisinya striker bisa, penyerang sayap kanan bisa, sayap kiri bisa, terus kemudian gelandang serang bisa, bermain di Twente, FC Twente, Eredivisie Belanda, pemain inti pula, usianya masih sangat muda, dan house goal pula, jadi pemain ini sangat potensial, ya. Dan konon kabarnya oleh media tersebut memberitakan bersedia untuk dinaturalisasi. Jadi, atau bisa jadi ini sudah menjadi bagian dari operasi senyap PSSI, ya, kita nggak tahu, kita tunggu saja, ya. Market value-nya 121 miliar. Jadi pemain ini sangat potensial dan sangat berkualitas. Dia adalah Daan Roth, ya, striker penyerang sayap kanan FC Twente. Dan kalau kita bicara statistik, maka sebenarnya pemain ini sudah malang melintang sebenarnya di Liga Eredivisie Belanda. Ya, pemain ini dibesarkan oleh FC Twente, ya. Di Twente U17 main hanya 6 kali, Twente U19 22 kali, Twente U21 5 kali, akan tetapi di Twente senior itu 110 kali dengan pencapaian 16 gol dan 15 assist. Jadi pemain ini saya pikir luar biasa, dengan usianya masih 22 tahun sudah bisa mencicipi caps pertandingan bersama Twente sebanyak 110 kali. Saya pikir potensinya luar biasa dan ini harus dilihat betul oleh Coach Shin Tae-yong, dan bisa jadi seorang Shin Tae-yong sudah melakukan pendekatan-pendekatan, begitu juga PSSI. Pemain ini berdarah Palembang, ya. Jadi dari kakeknya, jadi kalau berkaitan dengan administratif, konon katanya bisa dilakukan naturalisasi. Jadi pemain 121 miliar ini layak kita rekomendasikan untuk bisa dinaturalisasi. Dan ya, selamat bekerja untuk PSSI. Semoga saja ini sudah menjadi bagian dari operasi senyapnya. Dan kalau ada Daan Roth ini, bisa jadi seorang Ole Romeni nanti akan semakin mantap. Akan tetapi kalau hanya seorang Ole Romeni doang, saya masih ya ragu dengan kemampuan pemain tersebut. Harus ada dukungan yang lebih oke, pemain-pemain yang lebih oke, ya. Terus kemudian lagi kalau kita bicara pemain yang sudah beredar di situ di atas 50 miliar, ada Million Manhoef. Ya, pemain yang sekarang mempunyai klub berada di Stoke City, ya. Pemain ini juga lumayan oke juga. Jadi sudah ada Ragnar Oratmangun, ada nanti ditambah 3 pemain lini depan, ya. Daan Roth, Ole Romeni, dan Million Manhoef. Di lini belakang ada Kevin Dix, terus kemudian ada Misilger dan ada Tristan Goijer. Di sektor penjaga gawang, seperti yang disampaikan oleh Pak Arya, Exco PSSI juga mengatakan sedang diupayakan. Jadi semoga saja seorang Martin Paes, pemain yang rencananya akan dipinang oleh Empoli, Liga Serie A Italia, ya, tentu saja ini akan sangat kita tunggu kedatangannya. Jika The Dream Team, ideal tim nasional Indonesia bisa terwujud, di belakang ada Martin Paes, terus kemudian di sektor belakang ada Bang Jai, ada Misilger, ada Kevin Dix, ada Kelvin Verdong, ada Rizky Ridho, ya, ada Justin Hubner, saya pikir ada Tristan Goijer, saya pikir lengkap pula, ya, lengkap, super lengkap. Ada Sandy Walsh, ya, ini ya super lengkap di lini belakang. Kalau di lini tengah memang sudah ada Nathan, terus kemudian ada Tom Haye, ada
Satu lagi pemain Ivar Jenner ya, dan di lini depan kalau misalkan itu tadi ada Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, Marcelino, terus kemudian Witan, Egy Maulana, Ole Romeni ya, Daan Roets dan Milian Manhoef. Saya pikir ya ini the dream teamnya tim nasional Indonesia, dan jika ini terwujud maka sebenarnya market value tim nasional Indonesia bisa mencapai 600 miliar, dan itu setara dengan Australia. Dan jika itu bisa terwujud sebelum bulan September, maka kita semuanya pendukung tim nasional Indonesia garis keras sangat optimis. Tim nasional Indonesia punya masa depan cerah mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kita tunggu saja aksi dari PSSI berkaitan dengan proses naturalisasi dari pemain muda berbakat, rekomendasi dari media Korea Selatan, Daan Roets. Ya, seorang penyerang sayap kanan, produktivitasnya moncer. Saya pikir usianya masih muda, dan ini pemain yang disukai Sintayong juga, karena Sintayong suka dengan pemain yang multi posisi. Dia bisa berada di 4 posisi ya. Dengan dinamika yang ada, saya pikir dia akan sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia. Semoga saja Daan Roets akan menjadi bagian tim nasional Indonesia sebelum September 2024 bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.